Beliau Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam sebuah majlisnya yang lain, salawat itu dicintai oleh yang hidup dan yang mati. Salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung bagi orang-orang yang beriman. Dengan memperbanyak salawat akan menjadikannya dicintai oleh Allah, Rasulullah dan para kekasih Allah dan juga semua makhluknya Allah. Salawat mengandung berbagai macam sir, asrar, keberkahan bagi yang mengetahuinya. Setiap salawat yang dibaca akan meninggalkan bekas di dalam hati, tubuh dan sekitarnya. Rumah yang di dalamnya sering dilantunkan salawat akan menjadi bercahaya, apalagi jika hati terkena cahaya salawat, akan menjadikan hati tersebut diberi ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula benda-benda di sekitar kita, jika seseorang rajin bersolawat akan meninggalkan jejak dimanapun ia berada. Beliau juga menjelaskan sesungguhnya tanah yang kita injak, batu-batu, tumbuhan dan semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin mengetahui cahaya solawat yang dibaca oleh orang tersebut. Hanya manusia dan jin yang banyak terhijab dari cahaya solawat, karena manusia dan jin diberi nafsu oleh Allah hingga akhirnya nafsu tersebut membuatnya terhijab dari cahaya-cahaya solawat yang dibaca oleh seseorang. Beliau juga menjelaskan bahkan penghuni alam barzah pun akan mengetahui seseorang itu ahli solawat ataupun tidak. Ketika seseorang sudah berada di alam barzah, yang tertinggal hanyalah rohnya saja, sedangkan salawat yang dibaca oleh manusia akan membuat roh menjadi kuat dan bercahaya. Penghuni alam barzah akan melihat dari cahaya yang dipancarkan dari roh manusia tersebut. Dan di dalam majlisnya yang lain beliau juga menjelaskan sesungguhnya penghuni alam barzah mengetahui kedudukan manusia yang masih berada di alam dunia. Manusia itu menjadi terhijab di dunia karena nafsu yang menggodanya. Ketika manusia mengikuti nafsunya, maka kalbunya akan tertutup hingga ketika ia memandang sesuatu, ia menisbatkan itu semua pada akal dan nafsunya. Ia tidak memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, ketika manusia sudah wafat dan rohnya menuju ke alam barzah, nafsunya ikut mati bersama jasadnya, maka rohnya bisa memandang segala sesuatu dengan hakikatnya. Oleh karena itu, penghuni alam barzah mengetahui hakikat seseorang yang masih berada di alam dunia. Dan di dalam majlisnya yang lain beliau juga berkata, perbaiki semua urusanmu di dunia, jangan mengambil haknya orang lain, dan jika memiliki salah segeralah untuk meminta maaf. Beliau juga menasihatkan jangan gengsi untuk meminta maaf kepada siapapun. Hal ini banyak terjadi pada diri beliau sendiri. Beliau sering meminta maaf kepada murid-muridnya dan bahkan kepada anak-anaknya sekalipun. Pernah beliau mendatangi kamar saya penulis hanya untuk meminta maaf atas ucapan beliau, dan beliau juga berkata, orang tua atau guru itu kadang bisa benar dan juga bisa salah, dan anak atau murid tidak selalu salah. Beliau orang yang tegas dalam syariat namun lembut dalam perilaku. Begitulah pandangan para murid-muridnya beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Allahumma ya Allah, perbaiki keadaan hati-hati kami, perbaiki hubungan kami denganmu ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan nabimu, perbaiki hubungan kami dengan makhluk-makhlukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami, dan ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berilah kami rahmatmu di dalam kehidupan dan kematian kami, dan berilah kami rahmatmu di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, angkatlah kesusahan-kesusahan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, dan lapangkanlah kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang mencintaimu di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul
khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.